1 bulan berlalu, Chris akhirnya tiba di Sungai Colorado. Dari hasil bekerja di tempat si petani, Chris pun membeli sebuah perahu dan mendatangi kantor petugas keamanan agar bisa diizinkan mendayung tanpa ada pengalaman dan surat izin yang resmi. Chris pun dilarang melakukannya sehingga ia pun nekat mendayung tanpa izin, meski harus dikejar-kejar oleh pihak petugas keamanan. You know what? I will go with you. I will... Helmet, man! Selesai dengan Colorado, kini Chris pun menumpang sebuah mobil hingga sampai di dekat perbatasan Meksiko. Masih dengan sisa upah bekerja di tempat si petani, Chris pun membeli persediaan makanan dan ala kadarnya dan kembali mengarungi sebuah sungai dengan perahu layaknya hingga tak sengaja memasuki perbatasan Meksiko. Alhasil, Chris pun diamankan oleh petugas yang menyatakan bahwa dirinya sudah melanggar perbatasan tanpa izin resmi dan identitas yang jelas. Yang tepat saat dirinya akan diurus lebih lanjut, Chris pun memutuskan untuk melarikan diri dengan cara naik kereta barang secara ilegal agar bisa kembali ke Amerika. Tibalah Chris di pusat kota Los Angeles. Alih-alih akan survive di alam liar seperti Larry, ia justru harus kembali ke pusat kota dengan kondisi yang tanpa identitas. Sehingga dengan sangat terpaksa, Chris pun harus berakhir sebagai gelandangan, yang membuatnya tidak punya pilihan lain selain pergi ke salah satu tempat penampungan sementara bagi para pengemis dan gelandangan. Okay, so I'm gonna look. Namun saat melihat kondisi perkotaan yang mengingatkan pada dirinya yang dulu, Chris pun menjadi sangat benci dan memutuskan untuk kembali kabur dengan cara naik kereta secara ilegal. Namun lagi apes untuk kali ini, Chris harus ketahuan oleh pihak penjaga kereta yang menghajarnya sampai babak belur, sehingga ia nampaknya harus terjebak di pusat kota Los Angeles tanpa bisa pergi dalam waktu dekat yang akhirnya membuat Chris memutuskan untuk bekerja di salah satu restoran tempat saji. Yang itu pun tak berlangsung lama karena setelah Chris dipecat gara-gara hal yang sepele, yaitu tidak menggunakan kaos kaki saat sedang bekerja. Alhasil karena tak punya uang pun untuk ongkos naik kendaraan umum dan kapok jika harus menumpang secara ilegal lagi, Chris pun harus berjalan kaki keluar dari pusat kota Los Angeles. Yang sungguh betapa sialnya si Chris ini saat harus berjalan kaki puluhan bahkan mungkin ratusan kilometer tanpa belum mendapatkan tumpangan dari siapapun. Sehingga sekali lagi pikirkan matang-matang sebelum Anda mengambil suatu keputusan. Singkat cerita, Chris pun berhasil mendapatkan tumpangan dan sampai di California, lebih tepatnya di Slab City, yang merupakan kota tanpa hukum. Ini memang benar-benar ada. Slab City adalah tempat tinggalnya si om dan tante yang nampaknya begitu kegirangan bisa bertemu lagi dengan si Chris yang mereka anggap sebagai anaknya sendiri. So I'm contented here. No! 3 bulan tinggal di Slab City, Chris yang masih berambisi untuk pergi ke Alaska pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan berpamitan pada si om dan tante, termasuk si gadis yang nampaknya cukup berat melepaskan kepergiannya. Lepas dari om dan tante, Chris pun bertemu dengan orang baru yang merupakan seorang kakek yang hidup sebatang kara, sama seperti orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Si kakek pun memperlakukan Chris dengan sangat baik. Bahkan setelah beberapa waktu tinggal di sana, si kakek pun menawarkan si Chris untuk menjadi anak adopsinya yang akan mewarisi seluruh harta warisannya. Namun lagi-lagi prinsipnya untuk hidup sederhana dan tidak berketergantungan pada materi membuat Chris tidak bisa menerimanya, yang pada akhirnya si kakek pun tak bisa berbuat banyak selain menghargai keputusan si Chris tersebut. Dengan bantuan si kakek pun, Chris akhirnya sampai di kota lokasi yang menjadi tujuan awalnya, yaitu Alaska. Namun kedatangannya bertepatan dengan musim dingin yang membuat seluruh wilayah ini tertutup salju. Tetapi hal itu tidak membuat Chris mundur dan justru lebih bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas alam liar seperti berburu, pembakaran, berkemah, dan lain-lain sebagainya. Suatu hari, Chris sengaja menemukan bangkai bus tua yang sudah lama ditinggalkan, yang setelah melihat kondisi di dalamnya, ia pun yakin untuk menjadikan bus tua ini sebagai rumah utamanya. Kegiatan sehari-hari pun Chris dihabiskan dengan membaca buku dan berburu
hewan liar seperti ikan, burung, dan binatang apapun yang bisa dimakan. Dan tak lupa setiap harinya Chris selalu mencatat segala aktivitas dan seluruh kisah perjalanannya dalam sebuah buku catatan pribadi. Hari demi hari berlalu dan musim dingin pun akhirnya berakhir. Stok beras yang menjadi makanan utama Chris pun sudah mulai menipis. Sehingga ia pun mau tidak mau harus mencari solusi untuk bagaimana caranya punya stok makanan dalam waktu yang cukup lama. Atau mendapatkan sesuatu yang bisa diberkelanjutkan tanpa harus melakukan perburuan setiap harinya. Sehingga Chris akhirnya menemukan seekor rusa berukuran besar dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Dan bermaksud untuk mengawetkannya dengan cara disimpan di bawah bebatuan. Dan berharap bisa menjadi stok makanan untuk kedepannya. Dan ya, sungguh betapa kecewa dan lemasnya si Chris saat mendapatkan daging rusanya sudah dipenuhi oleh belatung. Yang memang bodoh sekali menganggap cara ini sebagai teknik pengawetan. Pada akhirnya Chris pun mulai sadar bahwa alam liar tidak selalu bisa memberikan kebahagiaan seperti yang ia idam-idamkan sebelumnya. Chris pun kembali ke dalam bus dan melanjutkan aktivitas menulis dan membaca buku yang di situ secara kebetulan ia menemukan sebuah quotes atau kutipan yang berbunyi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang bisa dibagikan dengan ke orang lain. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih berarti bagi seorang lelaki selain menemukan pasangan hidup yang lebih dan memiliki keturunan. Tepat keesokan harinya, ia mulai berkemas untuk pulang kembali ke peradaban dengan penuh semangat. Dan keceriaan Chris pun berjalan menuju ke arah pulang, namun sesuatu yang tak diduga terjadi saat jalur yang ia menjadi satu-satunya akses terdekat menuju peradaban kini sudah terhalang oleh sungai deras akibat musim dingin yang telah berakhir. Chris berusaha tetapi tidak bisa melewati sungai tersebut, sehingga pada akhirnya Chris mau tidak mau harus kembali ke dalam bus tersebut. Keesokan harinya Chris terbangun dengan perut lapar, namun sulit sekali baginya untuk mendapatkan makanan. Apalagi setelah binatang liar yang biasa ia buru kini sudah bermigrasi ke tempat lain. Sehingga Chris pun harus menekan rasa laparnya dengan cara menambah lubang pada sabuk pinggangnya, sekaligus agar tidak kedodoran. Karena tubuhnya yang kini mulai kurus kerontang, untungnya Chris membawa banyak sekali buku, salah satunya buku biologi botani yang mendapatkan beberapa pengetahuan tentang tanaman apa saja yang aman untuk dimakan. Chris pun menemukan sejenis umbi-umbian, lebih tepatnya semacam kentang liar, yang langsung mengkonsumsinya tanpa tahu jenis kentang apa itu. Keesokan paginya Chris pun terbangun dengan kondisi tubuh lemas dan demam tinggi, yang setelah membaca buku biologinya ternyata kentang yang ia makan adalah jenis kentang beracun yang berpotensi menyebabkan kematian. Nasi sudah jadi bubur, Chris hanya bisa merenungi penyesalannya. Ambek-ambekan sendiri berteriak sekencang-kencangnya yang hanya akan didengar oleh para binatang liar. Chris tidak bisa lagi mengandalkan tubuhnya untuk bertahan hidup kecuali mengharapkan akan kemunculan pemburu liar yang melewati wilayah terpencil ini. Dalam bus tua ini Chris pun menyesali keputusannya, menyesali akan ketidakbersyukurannya atas apa yang telah diberikan Tuhan, seperti keluarga yang sejahtera, berkecukupan, anggota keluarga yang masih lengkap seperti masih ada bapak, ibu, dan adik perempuan. Ia meninggalkan semuanya demi keegoisannya dan prinsip yang kekanak-kanakan, yang pada akhirnya Chris pun harus menghembuskan napas terakhirnya tepat di dalam bus tua ini sendirian, tanpa ditemani oleh orang-orang terkasihnya. 2 minggu kemudian sekelompok pemburu liar pun menemukan jasad Chris di dalam bus tua ini. Berikut buku-buku catatan pribadinya untuk kemudian diadopsi oleh seorang penulis terkenal bernama John Crower. Tamat ending yang sangat membodohkan. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini agar channel saya lebih berkembang lagi dan saya tambah semangat untuk menghibur kalian ataupun membuat video-video selanjutnya. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Tamat, dadah, bye-bye.